Salam kerahiman. Hari ini 12 April, kita akan baca dari 615b. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi kemahakuasaan Allah. Sebab sebagaimana Ia memberi aku rahmat untuk mengenal kehendak-Nya yang kudus, demikian juga Ia akan memberi aku rahmat untuk memenuhinya. Aku sungguh harus mengakui bahwa seringkali kodratku yang rendah menolak hal ini, sambil menyatakan keinginan-keinginan pribadiku, dan hal itu mengakibatkan suatu pergulatan yang sengit dalam jiwaku, seperti pergulatan yang dialami Yesus di Taman Zaitun. Oleh karena itu, aku pun berseru kepada Allah, Bapa yang kekal, kalau mungkin ambillah piala ini dariku, tetapi bagaimanapun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Oh Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Apa yang segera akan menimpaku bukanlah suatu rahasia bagiku, tetapi dengan kesadaran penuh, aku menerima apapun yang Engkau sampaikan kepadaku, oh Tuhan. Aku mengandalkan Engkau, ya Allah yang Maha Rahim, dan aku ingin menjadi orang pertama yang menyatakan kepadamu kepercayaan yang Engkau tuntut dari jiwa-jiwa. Oh kebenaran kekal, bantulah aku dan terangilah aku di sepanjang jalan hidupku, dan buatlah kehendak-Mu digenapi dalam diriku. Allahku, aku tidak menginginkan suatu pun kecuali memenuhi kehendak-Mu. Aku tidak peduli apakah itu akan mudah atau sulit. Aku merasakan desakan yang luar biasa yang mendorong aku untuk bertindak. Hanya satu hal yang dapat menahan aku, yakni ketaatan suci. Oh Yesusku, di satu pihak Engkau mendesak aku, dan di lain pihak Engkau menopang aku dan menghambat aku. Dalam hal ini pun, oh Yesusku, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Selama berhari-hari tanpa terputus, aku terus berada dalam situasi ini. Kekuatan fisikku menurun, dan meskipun aku tidak berbicara kepada seorang pun mengenai hal ini, Mother Superior memperhatikan kepedihanku dan mengatakan bahwa penampilanku tidak seperti biasanya dan sangat pucat. Ia menyuruh aku pergi tidur lebih awal dan tidur lebih lama. Dan pada petang hari ia menyuruh membawa semangkuk susu hangat kepadaku. Ia memiliki hati seorang bunda, penuh perhatian dan selalu berusaha menolongku. Tetapi dalam kaitan dengan penderitaan batin, hal-hal lahiriah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, dan semua itu tidak membawa banyak kelegaan. Dari kamar pengakuanlah aku menimba kekuatan dan mendapat penghiburan, karena aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan dapat bertindak. 12 April ya, kita lanjut dari bacaan yang kemarin 615b. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi kemahakuasaan Allah. Kita diingatkan oleh Suster Faustina untuk jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak bakal bisa apa-apa dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Sehingga di sini Suster Faustina kembali ingatkan kita semua, aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Dan Suster Faustina katakan, Ia memberi aku rahmat untuk mengenal kehendak-Nya yang kudus. Dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati, dengan kepapaannya, dengan ketidakberdayaannya, dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan dia rahmat, yaitu rahmat untuk mengenal kehendak-Nya yang kudus. Nah, saya sering juga dapat pertanyaan ya dari teman-teman. Bu Esther, gimana ya bisa tahu kehendak Tuhan? Gimana bisa tahu bahwa itu yang Tuhan kehendaki untuk saya? Untuk keluarga saya. Hari ini Suster Faustina memberikan jawaban, mengandalkan Tuhan. Minta kekuatan, minta rahmat hanya
mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan membiarkan pikiran kita yang menerka-nerka, menduga-duga, oh Tuhan mungkin maunya ini, oh Tuhan mungkin maunya itu. Ya, bukan seperti itu. Dia juga pasti akan memberi aku rahmat untuk memenuhinya. Jadi hari ini Suster Faustina memberikan kita solusi atau kekuatan baru atau penghiburan atau jawaban atas semua permasalahan kita. Di situ Suster Faustina katakan Tuhan memberi rahmat kepada dia untuk dia bisa tahu rencana Tuhan, tahu kehendak Tuhan. Ya, satu rahmat untuk tahu kehendak Tuhan, dan yang kedua, Suster Faustina juga yakin Tuhan akan memberikan rahmat kepadanya sehingga dia bisa melaksanakan kehendak tersebut. Begitu pula dengan kita. Tuhan memberikan kita rahmat untuk kita mengerti apa sih tujuan hidup kita di dunia. Kenapa saya bisa ada di dalam keluarga ini? Kenapa aktivitas saya seperti ini dan seterusnya. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan rahmat untuk kita mampu melaksanakannya. Sering kodratku yang rendah ini menolak hal ini. Dia merasa nggak pantas. Dia merasa dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia apa-apa. Pendidikannya juga rendah ya. Jadi dia bilang, saya menolak karena nggak mungkin lah untuk saya gitu ya, menolak hal tersebut. Sambil menyatakan keinginan-keinginan pribadiku. Jadi Suster Faustina juga di awal-awal masih dia memikirkan juga keinginan-keinginan pribadinya dia. Hal itu menyebabkan suatu pergulatan yang sengit dalam jiwaku, seperti pergulatan Yesus di Taman Zaitun. Jadi orang mengalami suatu pencobaan, mengalami suatu masalah, mengalami suatu pertempuran, mengalami suatu pergulatan karena ada kehendak sendiri. Coba tadi kita lihat apa yang Suster Faustina katakan. Dia bilang, sering kodratku yang rendah ini menolak dan menyatakan keinginan-keinginan pribadi. Jadi ada keinginan pribadi dan juga ada kehendak Tuhan. Hal ini enggak sama, enggak sejalan. Itulah yang menyebabkan terjadi pergulatan, membuat kita jadi bingung, jadi bimbang karena enggak 100% mengandalkan Tuhan. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, enggak ada lagi kehendak sendiri, maka hidupnya pasti akan lebih nyaman, lebih damai karena enggak ada pertentangan sengit dalam jiwaku, kata Suster Faustina ya. Maka Suster Faustina berseru pada Bapak, kalau mungkin ambillah piala ini dariku, tapi bagaimanapun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Oh Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Pada saat ada kepasrahan seperti itu, pada saat benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan, dia sudah tidak mengalami pertempuran yang sengit lagi. Dia sudah merasa damai. Apa yang segera akan menimpaku bukanlah suatu rahasia bagiku. Dia tahu kalau dia melaksanakan kehendak Tuhan pasti juga akan ada tantangannya, akan ada halangannya. Tapi buat dia itu udah gak masalah lagi. Dengan kesadaran penuh, aku menerima apapun yang Engkau sampaikan padaku. Karena sudah mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Apapun yang terjadi, Suster Faustina menerima. Aku menerima apapun yang Engkau sampaikan padaku. Aku mengandalkan Engkau. Aku ingin jadi orang pertama yang menyatakan padamu kepercayaan yang Engkau tuntut dari jiwa-jiwa. Suster Faustina menyerahkan dirinya, menyerahkan kehendaknya. Dia mau jadi orang yang pertama yang memberikan kepercayaan yang Tuhan minta dari jiwa-jiwa. Dia betul-betul mau percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lanjut ya. Dia berdoa, bantulah aku, terangi aku.
di sepanjang jalan hidupku. Itu contoh juga buat kita semua berdoa. Tuhan, bantulah aku. Tuhan, terangi aku di sepanjang jalan hidupku. Pagi, siang, sore, malam, dalam keadaan situasi apapun di sepanjang jalan hidupku. Bantulah aku dan terangi aku. Buatlah kehendakmu digenapi dalam diriku. Aku tidak menginginkan suatu pun kecuali memenuhi kehendakmu. Jadi udah ada satu tekad. Tapi kalau kita juga masih mengandalkan diri sendiri, masih ikut pikiran sendiri, itulah yang terjadinya pertentangan-pertentangan. Contoh ya, ada suami istri mengalami keretakan dalam rumah tangganya. Suami mau istrinya ikut sama dia ke kampung halaman suami. Sedangkan si istri merasa, kenapa saya harus ikut? Kita kan ada di Jakarta, kita hidup di Jakarta, kita usaha di Jakarta. Kenapa harus pulang kampung ya? Pulang ke kampung halaman suaminya. Nah, ini terjadi pertentangan karena si istri merasa kenapa harus pindah ke tempat yang kecil? Padahal kita sudah mapan hidup di kota yang besar ya. Terjadi pertentangan. Gara-gara hal ini, maka timbullah keretakan-keretakan yang makin lama relasinya makin jauh. Karena si suami berpikir, loh kok istri gak mau ikut suami. Sementara si istri pikir, kenapa harus pindah ke tempat kecil sedangkan kita sudah ada. Nah itulah adanya perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran yang menyebabkan ada permasalahan. Ya. Tapi kalau kita contohnya betul-betul mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan, berserah pada Tuhan, Yesus engkau andalanku, udah gak ada pertentangan lagi. Pokoknya selama itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan, laksanakan, udah gak ada pertentangan lagi. Dan Suster Faustina katakan dia mau jadi orang yang pertama ya. Aku tidak peduli apakah akan mudah atau sulit. Ini udah kasih tahu juga kepada kita semua. Bisa sulit, bisa mudah. Ikut perintah Tuhan itu bisa sulit, bisa mudah. Tapi Suster Faustina gak peduli. Karena dia sudah tekadnya mau melaksanakan kehendak Tuhan. Aku merasakan dorongan yang luar biasa untuk bertindak. Hanya satu yang dapat menahan aku, yaitu ketaatan suci. Oh Yesus, di satu pihak engkau mendesak aku. Di lain pihak engkau menopang aku dan menghambat aku. Terjadilah kehendakmu yang kudus. Di sini Suster Faustina juga kasih tahu kita semua ya. Tuhan, kita juga sering mengalami hal tersebut. Tuhan minta kita berbuat baik. Kita lakukan perbuatan baik tersebut. Tapi orang itu bukan nerima perbuatan baik kita, malahan mencela, mencibir, menyindir, bahkan mungkin menghina perbuatan baik kita. Cari muka lah, baru segitu aja udah bangga lah, sok kaya, kasih-kasih barang dan banyak hal. Padahal niat kita berbuat baik. Nah, dalam hal ini Suster Faustina juga bilang, engkau di satu pihak mendesak aku, ayo cepet ya. Tapi di pihak lain engkau menghambat aku. Contoh yang kita tahu semua, contoh pembuatan gambar kerahiman ilahi. Tahun 1931 Yesus sudah minta kepada Suster Faustina untuk lukislah gambar kerahiman ilahi seperti yang engkau lihat dilukis di atas dengan kuas ya. Dan dia minta dihormati secara publik pada pesta kerahiman. Tapi apa yang terjadi? Itu tahun 1931. Dia cerita sama bapak pengakuannya di kamar pengakuan. Bapak pengakuan bilang, gambar itu sudah ada di dalam hatimu. Keluar dari kamar pengakuan, dia dengar lagi, gambarku memang ada dalam hatimu, tapi aku mau gambar itu dilukis, dihormati secara publik. Suster Faustina cerita sama temannya, dia sendiri gak punya kemampuan untuk menggambar. Dia cerita sama Pastor Sopotsko. Apakah Pastor Sopotsko percaya? Enggak. Dia diuji, bahkan dia diperiksa dulu oleh dokter untuk tahu Faustina ini gila atau enggak ya.
Jadi ada proses yang panjang sampai akhirnya tahun 1934. Suster Faustina bertemu dengan pelukis, dipertemukan oleh Pastor Sopocko. Bertemu dengan pelukis, melukis gambar seperti yang Suster Faustina lihat. Itu kita bisa lihat ya, jadi di satu pihak disuruh bikin gambar, tapi di pihak lain seolah-olah Tuhan nggak memberi jalan. Cerita sama Bapak Pengakuan di DEP, cerita sama Pastor Sopocko juga di DEP ya, jadi nggak lancar di satu pihak menyuruh Suster Faustina, tapi di pihak lain malah menghambat. Ini yang dikatakan oleh Suster Faustina. Tapi terjadilah kehendakmu yang kudus. Kalau dia mengalami hal itu juga buat dia oke aja. Terjadilah kehendakmu yang kudus. Nah itulah trust. Dia percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Dia nggak komplain, dia nggak mundur di tengah jalan, dia nggak marah, tapi terjadilah kehendakmu. Berhari-hari aku berada dalam situasi ini. Kekuatan fisikku menurun, penampilanku sangat pucat, yang nggak seperti biasanya. Dan Mother Borgia minta aku untuk cepat tidur. Ya, ada Mother yang peduli sama dia, cepat tidur. Bahkan setiap sore dikasih 1 gelas susu. Mother itu penuh perhatian, tapi dalam kaitan dengan penderitaan batin, hal-hal lahiriah tidak punya pengaruh. Walaupun mendapat treatment seperti itu, dia nggak merasa lebih baik. Dia tetap merasakan penderitaan batin tersebut. Dan semua itu tidak membawa kelegaan. Dari kamar pengakuan, aku menimba kekuatan dan mendapat penghiburan. Buat Bapak Ibu yang sedang bermasalah, yang banyak hal ya. Suster Faustina katakan penghiburan fisik itu dia nggak pengaruh terhadap penderitaan batin dia. Tapi melalui sakramen tobat, melalui kamar pengakuan, dia mendapatkan kekuatan dan juga penghiburan. Karena aku tahu tidak lama lagi aku dapat bertindak. Kalau kita punya iman, percaya penyelenggaraan Tuhan, step berikutnya maka kita punya harapan. Tuhan pasti akan memenuhi, memberikan rahmat untuk dia mampu melaksanakannya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya pada Tuhan? Mengandalkan Tuhan? Menyerahkan semua permasalahan kita pada Tuhan? Dan punya satu harapan yang besar bahwa Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, akan memberikan solusi untuk membimbing kita keluar dari pertempuran ini sebagai seorang pemenang. Itu aja yang kita mau renungkan sama-sama pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam kerahiman.